Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau sharing gimana caranya menggabungkan data dari beberapa sheet ke dalam satu sheet. Aku yakin cara ini akan mempermudah teman-teman dan menghemat waktu teman-teman dalam bekerja menggunakan Microsoft Excel. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini aku punya data dari beberapa sheet dalam satu file Excel. Di sini ada tahun 2020, 2021, 2022, 23, dan 2024. Nah, data ini adalah data sebagai contoh aja ya, teman-teman. Maka dari itu, isi datanya itu sedikit-sedikit. Yang pada intinya, kita pengen gabungin beberapa sheet ini dalam satu sheet. Oke, jadi tahun 2020 sampai 2024 kita gabungin dalam satu sheet saja. Nah, langkah pertama teman-teman bisa pergi ke menu data. Oke, pergi ke menu data, lalu pilih yang get data. Di sini teman-teman, saya menggunakan Excel 2021. Get datanya itu ada di sini ya, teman-teman, di paling kiri. Lalu akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang from file. Oke, di from file ini kita pilih yang paling atas teman-teman, from Excel workbook. Oke, kita pilih yang from Excel workbook. Saya ulangi lagi, kita pilih get data, from file, dan from Excel workbook. Oke, kita tekan. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini kita pilih aja data yang akan kita import itu yang mana. Nah, nama dari file ini adalah data 2020 sampai 2024. Kita pilih aja yang ini dan kita pilih import. Oke, kita tunggu sebentar proses importnya. Nah, akan muncul nih kotak navigator seperti ini, teman-teman. Di sini ada folder data kita tadi. Nah, ini 2020, data kita 2020 dalam sheet yang 2020 tadi, 2021, 22, 23, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling bawah ada 3 item ya. Kita pilih yang transform data dulu. Kita edit dulu yang mana data yang perlu kita masukkan dan mana data yang nggak perlu kita masukkan gitu, teman-teman. Nah, akan masuk ke Power Query Editor seperti ini. Lalu kita lihat nih data-data apa yang kita perlukan dan yang nggak perlu kita perlukan. Nah, contohnya di sini udah ada tahun, sedangkan di sini ada tahun lagi nih. Ini nggak perlu. Ini kind ini juga nggak perlu, hidden ini juga nggak perlu. Jadi kita hapus aja, teman-teman. Kita tekan Ctrl di keyboard, kita select aja ketiganya seperti ini. Nah, lalu kita klik kanan, kita remove column aja. Oke, jadi kita menyisakan dua data ini ya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini kalau kita tekan tabelnya itu dia akan seperti ini, table. Oke, untuk mengembalikannya teman-teman bisa pilih aja yang di bagian kanan ini, teman-teman. Ini adalah apa ya, history dari atau step-step atau langkah-langkah yang kita lakukan tadi, teman-teman. Jadi dia kerekam di sini. Jadi kita hapus saja, dia akan kembali. Nah, dia akan kembali seperti ini. Nah, dia akan kembali ke data awal seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pilih yang ini teman-teman di bagian pojok kanan atas. Nah, di sini kita oke-kan aja atau teman-teman bisa checklistnya dihilangkan aja use original nih. Kita hilangkan, kita klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Setelah kita klik OK tadi, ada data tahunnya, lalu ada data namanya, total pembelian, dan domisilinya. Nah, di sini udah masuk semua ya, teman-teman. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, di sini permasalahannya, judul tabelnya itu masih ada, teman-teman, dari masing-masing sheet-nya. Kita nggak mau ada judul tabelnya, cukup yang paling atas saja. Caranya gampang, teman-teman bisa klik aja yang paling kiri atas ini. Lalu teman-teman klik yang use first row as header. Oke, teman-teman klik. Nah, otomatis judul tabelnya tuh ada paling atas nih, berada di paling atas ini, gitu. Nah, untuk menghilangkan judul tabel yang di sini di bawah-bawah ini, nah cara menghilangkannya adalah kita filter di bagian kolom ID pelanggan. Nah, di sini kan udah ke select semua nih. Kita hilangkan select yang ID pelanggannya. Kita hilangkan checklistnya, oke seperti ini dan klik OK. Nah, di sini kita ganti jadi tahun nih, tahun seperti itu. Ini ID pelanggan udah betul, nama pelanggan, total pembelian dan domisili. Nah, jika sudah selesai dan ini kita anggap udah oke ya, data yang diperlukan, tinggal close and load aja teman-teman. Kita pilih close and load. Ini kita pilih yang ini. Oke, kita tunggu sebentar dan otomatis
data teman-teman akan kegabung nih dalam satu sheet dari beberapa sheet tadi. Jadi langsung kegabung nih 2020, 2021, 22, 23, dan 2024. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 2020 sampai 2024 akan kegabung dalam satu sheet ini gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu nih copy satu-satu dari sheet pertama, kita copy sheet kedua, kita copy, nggak perlu capek-capek dan teman-teman bisa menghemat waktu dengan cara ini, menggunakan Power Query. Mantap. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal analisis saja nih, bisa menggunakan pivot table, teman-teman bisa pergi ke insert, dan pilih pivot table dan from table atau range. Lalu di sini kita tentukan dulu lokasinya, misalnya di sini ya. Oke, di sini aja. Kita klik OK. Nah, seperti ini kita tinggal analisis nih, misalnya dari nama pelanggan, gitu kan, nama pelanggan lalu total pembelian. Nah, udah selesai nih. Seperti ini kita udah bisa menganalisis dari data yang kita punya. Kalau lebih mudah kita bisa lihat di insert slicer-nya, misalnya di sini saya masukkan tahunnya. Oke, saya buat tahun 2022, paling banyak itu ternyata Bapak Tri Yulianto nih, dengan total Rp22.100.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan aja, analisanya mau gimana, itu terserah dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa pada video selanjutnya.